إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala karena dengan limpahan taufiknya kita bisa mengkaji ilmu Allah tabaraka wa ta'ala dan ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui serial ini insyaallah kita akan mempelajari salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah di abad yang ke-8. Beliau adalah Syekhul Islam Al-Allamah Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau memiliki sebuah risalah ringkas dalam menjabarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Pada kesempatan kali ini dan melalui beberapa pertemuan berikutnya kita akan mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang beliau tulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di sini beliau memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, dengan ilmu yang bermanfaat, wa dinil haqq, dengan agama yang benar dan amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan agama beliau di atas segenap agama yang lainnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida. Iqrar dengan pengakuan, penetapan tentang keberhakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi, dan dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hak-haknya, dalam rububiyahnya, dalam al-asma wa sifatnya, dan juga dalam uluhiyahnya. Kemudian beliau mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat serta salam kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, kelompok yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menjelang datangnya hari kiamat. Mereka lah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara keyakinan-keyakinan mereka atau akidah mereka adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
kebangkitan setelah kematian, yaitu hari akhir, dan iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala lanjut mengatakan, wa minal imani billah, dan termasuk di antara iman tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, beriman dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan beriman juga dengan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa melakukan tahrif. Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Wala ta'tilin, tanpa melakukan ta'til. Sekali lagi, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa melakukan tahrif, penyelewengan, perubahan, wala ta'til, ya, tanpa juga menolak atau mengingkari. Wa min ghairi takyifin wala tanfilin, tanpa melakukan takyif, membagaimanakan atau menanyakan kaifiat, hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamthilin, tanpa juga memisalkan, menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah, kelompok yang selamat dan pasti ditolong itu adalah orang-orang yang mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang semisal dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar, dia maha melihat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa kalimat pembukaan dan apa yang beliau tuliskan terkait keimanan ahlus sunnah wal jamaah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan memberikan syarah atau penjelasan yang kita ambilkan dari syarah Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota kibarul ulama di Saudi Arabia, dan beliau adalah pengajar tetap di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syekh Dr. Salih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya apa yang dipaparkan di awal kitabnya ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mabniyun ala aslaini madhkuraini fi kalamin al-musannif, ya, dibangun di atas dua perkara yang mendasar, dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Fal aslul awal, ya, landasan pokok yang pertama adalah an-nafyu, penafian. Wa haqiqatuhu nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi au nafahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Penafian di sini maksudnya adalah menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya, dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berupa sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Wa daliluhu al-Qur'ani, dalilnya dari Al-Qur'an adalah qauluhu ta'ala, dalam surat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa hadzal aslu lahu syartani. Landasan pokok yang pertama ini yaitu an-nafyu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah as-salamatu minat tahrif, selamat dari tahrif. Apa itu tahrif? Wa huwa taghyiru mabna khitab asy-syara' atau ma'nahu, yaitu perubahan lafaz dalil dari syara' ataupun perubahan maknanya dari yang seharusnya.
Yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, as-salamatu minat ta'til. Harus selamat dari ta'til. Apa itu ta'til? Wa huwa inkaru ma yajibu lillahi minal asma'i was sifat. Yaitu mengingkari apa-apa yang wajib diimani atau ditetapkan ya berupa nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian wal aslu tsani, landasan pokok yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Wa haqiqatuhu, hakikatnya adalah itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi atau atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itsbat maksudnya di sini adalah menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan tentang dirinya atau pada dirinya berupa nama-nama dan sifat-sifat, atau apa yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhul Qur'ani, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar dan maha melihat, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Wa hadzal aslu lahu syartan, ya. Landasan pokok yang kedua ini juga memiliki dua syarat. Ahaduhuma as-salamatu minat takyif. Selamat dari takyif. Apa itu takyif? Wa huwa ta'yinu kunhis sifati al-ilahiyah, yaitu menentukan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Membagaimanakan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan dengan mengatakan Allah berada di atas arsy itu seperti ini dan seperti itu, ya. Ini tidak dibenarkan. Wal akhar as-salamatu minat tamthil. Ya, syarat yang kedua juga harus selamat dari tamthil, permisalan. Apa itu tamthil? Wa huwa ta'yinu kunhis sifati al-ilahiyyati bi dzikri mumathilin laha. Yaitu menentukan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sesuatu yang semisal dengannya. Ini tidak dibenarkan karena tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti yang hendak disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di awal-awal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Semoga Allah memberikan kita taufik dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.